Hi, welcome to the 5th episode of Portray, podcast by Renata, Eris, and Justin. Di episode kelima ini akan dipandu oleh gue Renata, dan tentunya gue nggak sendiri karena gue akan ditemani oleh Eris dan Justin yang juga udah hadir di sini. Hai guys. Halo. Hai. Gimana kabar kalian? Baik, semangat. Baik. Lo sehat, Re? Sehat. Semoga para pendengar juga dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi di episode ketiga yang lalu itu kan Justin sempat nyinggung soal K-drama yang dia tonton. Nah, kita juga jadinya kayak pengen bahas tentang Korean entertainment yang sebenarnya kalau yang kita udah tahu melaju sangat pesat di dunia gitu. Bahkan sudah menginfluence tren dunia gitu. Nggak cuma musiknya aja yang menginfluence, tapi juga makeupnya, fashionnya, skincare, itu juga terpengaruh gitu. Nah, di episode kelima ini kita akan bahas opini kita mengenai industri K-pop yang udah mendunia, dan menurut kita ekspektasi atau eksistensi mereka ke depannya tuh kayak gimana. Dan mungkin juga dari kita akan share mungkin singer Korean favorite kita siapa. Mungkin dimulai dari Eris. Aduh, ada gak ya? Gue bingung. Gak pernah soal denger Eris itu bahas Korea gitu. Iya bener. Baru tahu pas kemarin gak sih kita lagi ngomongin soal gimana kalau kita bahas K-pop, terus kayak tapi Eris kayaknya nggak tahu deh. Ternyata dia memulai lebih awal dari kita. Ya, secara umur lebih tadi. Secara umur lebih tua. Iya. Iya, gue emang nggak. Ya, gue soalnya ngobrolnya sama, maksudnya nggak ngumbar-ngumbar gimana gitu loh. Tapi ya gue diem-diem dengerin, nonton. Diem-diem punya posternya, enggak ya? Oke. Jangan-jangan di kamar lu ada poster ya, Riz ya? Poster ini nih, Suju ya. Aja. Tua banget sih. Tua juga ya. Ya, oke. Jadi ini ngebahas tentang opini gue ya. Terus Iya. eksistensinya, opini gue tentang si K-pop, eksistensi nanti ke depannya gimana, sama kira-kira gue ada musisi favorit apa enggak. Gue pribadi sebenarnya mungkin kalau di industri musiknya sendiri, gue sih mungkin dengerinnya udah lama ya, udah zaman-zamannya masih ada Boa. Udah tua banget. Iya. Dombang Singgi ya kan. Wah, itu jadul banget sih ya. Lawas sih, Riz. Bener. Iya. Ya ketahuan deh gue. Tapi itu bagus sih sebenarnya. Iya, benar. Iya, dan ya tapi memang gue nggak yang ngikutin intens gitu loh. Karena kan juga dulu gue dengerin juga masih kecil kan. Jadi masih campur-campur dengerin lagu-lagu Jepang juga, anime soundtrack gitu kan, terus sama lagu-lagu Korea juga dikit-dikit gitu. Cuma gue sempat kagetnya ternyata trennya itu hype banget di tahun 2010-2011 ya kalau nggak salah. Wah, itu gila banget sih, kayak di mana-mana orang ngebahas tentang musiknya, terutama kayak dulu ada Big Bang, ada 2PM, ada Suju segala macam. Oh iya, SNSD ya kan? Iya benar-benar SNSD, MCD. Itu gila banget sih, maksudnya kayak se hype ini sekarang itu mereka bener-bener serius berarti menekuni industri, mengembangkan industri musiknya mereka gitu kan. Terus dramanya juga heboh banget gitu kan di mana-mana. Jadi makanya kayak gue sempat memandang sebelah mata industri ini, karena gue pikir ini cuma seasonal aja kali, paling nanti juga turun lagi gitu kan. Tapi ternyata eksistensi mereka terus perkembangannya itu cepet banget, dan justru malah gue rasa makin menyebar ke belahan dunia yang lain, ya nggak sih? Iya benar banget. Dan mungkin tadi kita kalau dilihat musik, sampai nggak cuma musiknya aja. Tadi sempat ada colongan obrolan juga di depan sama Renata juga, kalau ya mulai dari tren bajunya, fashion ya kan, terus make upnya segala macam, gaya rambut lah apa itu, bahkan kayak menginfluence orang-orang kebanyakan sih, bahkan gak cuma di Asia juga, tapi sampai ke Eropa ataupun US mungkin gitu. Iya benar. Dan ngelihat perkembangannya sekarang ini, kalau menurut gua itu eksistensinya akan
akan terus ada sih. Dan gue akuin gue sempat salah prediksi kan, karena gue pikir tadi ini cuma seasonal, tapi ternyata ya ini bakal berkembang terus gitu kayak ya Jadi sesuatu yang biasa Iya, ya, Riz, bukan sesuatu iya bener. musiman. Jadi kayak sesuatu yang emang udah rutin bakalan ada gitu. Jadi bagian dari industri entertainment di dunia gitu. Ya, Iya benar sih. kalau nggak salah BTS tuh pernah jadi masuk cover Time Magazine atau apa sih? Iya, Time kalau nggak salah sih. Itu gila banget sih menurut gue. Hebat lah bisa Iya sampai udah kayak sampai gitu. akhirnya Hebat sih. diakui sama pasar barat kan, West gitu kan, akhirnya Iya. mereka juga itu suatu terobosan di masa Iya loh. industri entertainment di Asia gitu kan. Iya benar. Benar. Gitu. Karena selama ini kan cuma Amerika gitu ya, yang pasti baru ke seluruh dunia. Ini kan Asia gitu ya, jarang banget. Terus Iya benar. ya mungkin ya karena Asia Timur terutama ya, itu kan etos kerjanya juga mereka kalau udah serius menekuni sesuatu mereka bener-bener fokus dan extra miles lah di situ gitu. Makanya mungkin Iya. nggak heran kalau impact-nya sampai sebesar ini gitu kan. Bahkan ada salah satu temen gue ya, gue nggak tahu sih, mungkin gue nggak ngaku temen tapi gue kenal sama satu orang. Jadi satu orang ini tuh pernah jadi kayak dulu kan di pas 2010 2011 kalau nggak salah sempat, atau 2000 ya pokoknya pada tahun-tahun sekitaran itu sempat ada kayak manajemen dari Korea gitu kan buka audisi atau girl band, boy band lokal gitu kan. Oh iya benar. Yang mau diorbitin sama mereka gitu. Nah salah satu temen atau orang yang gue kenal ini itu dia ikut, terus udah sampai juara keberapa gitu, dan akhirnya mereka punya grup sendiri, mereka bikin video klip segala, udah sampai syuting video klip. Dan gue kalau denger ceritanya itu agak ngeri juga ya, maksudnya keren, antara ngeri dan keren sih, maksudnya kayak lo bayangin ya, jadi mereka ngumpul nih buat syuting, misalkan syuting video klip gitu kan, kumpul di area ini misalkan jam 7, itu mereka jam 7 lewat 1 lo datang, habis lo dimaki-maki gitu. Iya asli sampai ya. wah malunya itu parah sih. Jadi mereka benar-benar disiplin. Terus udah gitu pas syutingnya sendiri, itu syuting lo tau kan video klip paling cuma 4 menitan gitu kan. Iya. 3 menit sampai 5 menit lah paling lama gitu mungkin. Tapi mereka tuh prosesnya ternyata panjang. Mereka bikin kayak bisa 2 hari non-stop, dan kayak bener-bener gak ada waktu buat makan. Sampai gue tanya, lo terus itu syuting bener-bener 2 hari tapi kan lo ada waktu istirahat dong? Enggak, Riz katanya, itu nggak ada. Dan gue kita tuh nggak ada waktu buat makan atau buat duduk istirahat tuh nggak ada. Jadi bener-bener syuting video klip, take ulang kayak gitu-gitu aja gitu. Dan itu cuma didoping sama kopi. Gila. Oh, Riz. Dan itu girl band, dia girl band. Oh. Tapi didoping sama kopi doang, dan kopi tuh kayak mereka nyediain kopi bisa banyak. Orang-orang pada minum kopi doang, gila. 2 hari. Nah, itu asam lambung gak sih? Antara impress sama serem juga sih, nggak sih lo? Tapi ya kalau lu perhatiin, kalau kalian perhatiin, memang di berbagai acaranya Korea itu biasanya mereka akan nyediain americano. Buset, gila kenceng banget. Iya, Amerika. karena itu bener buat doping. Karena mungkin mereka nggak makan, karena mereka kan, lu lihat lah, maksudnya tubuhnya tuh biasanya ideal banget lah, kecil-kecil gitu. Nah itu mungkin karena mereka nggak makan, ya udah didopingnya itu dari kopi gitu. Dan americano itu kan sebenarnya kayaknya kalorinya kecil kan, karena nggak ada gula, nggak gitu kan, nggak ada krim gitu. Wow, gila juga ya. Ya gue juga baru tahu tuh. Men, ini maksudnya baru orang Indonesianya loh, tapi katanya emang orang Koreanya sendiri juga seperti itu gitu. Mereka nerapinnya kayak gitu. Iya. Gue juga impress karena lo bayangin mereka bisa mungkin sebagian ada yang kayak lip sync, tapi ada juga beberapa artis yang karena gue pernah nonton konser Korea ya. Jadi dia pernah nonton konser musik. Ternyata loh, Eris sampai udah nonton konser loh, Riz. Lu nonton apa, Riz? Apa waktu itu Music Bank ya kalau nggak salah ya. Oh. Itu kan ada Suju, ada Bis. Gue kalau gue inget itu pertama kali gue nonton konser Korea. Tapi gue akuin gue kayak impress juga loh. Mereka bisa, lo bayangin lo ngedance ya kan, suara lo stabil gitu. Itu
keren banget sih menurut Iya gue. sih. Kalau Kayak sih nari aja udah ngap nggak sih? ngos-ngosan. Iya, Iya benar mereka benar. gila. Ya itu hasil kerja kerasnya sih, dan ya kadang orang kan suka kayak ya gimana ya, maksudnya ya orang tuh kadang ya kayak apaan sih kok kayak begini, tapi ya kalau dilihat ya mereka justru lebih sukses dibandingin lu yang kayak merendahkan mereka gitu kan. Iya. Yang sibuk komen. Iya bener ya, karena mereka nggak ada kerjaan kali. Iya benar. Tapi sebenarnya yang lo bilang tadi bahwa kedisiplinan itu membentuk mereka menjadi maksudnya lebih baik gitu. Tapi sebenarnya ada juga yang mungkin depres gitu, kayak mungkin tekanannya terlalu kuat, terus kayak tekanannya tuh bukan cuma soal waktu ya, tapi kadang-kadang kayak kayak mereka kan ada food restriction ya, maksudnya kayak nggak boleh makan gitu ya nggak sih, karena mereka harus jaga tubuh. Terus kayak udah juga misalnya akhirnya mereka debut gitu, terus kayak ternyata penerimaannya nggak baik gitu, ternyata banyak netizen yang nggak suka gitu. Iya Wah, itu bener-bener parah sih gitu. Iya, benar. Itu kalau nggak salah sih di sana tuh parahnya separah itu ya, Iya kalau benar-benar. dan sana kalau lu nggak diterima, istilahnya kalau lu orang ngomong dilemparin tomat ya kayak gitulah, separah Iya, apapun bener loh. gitu. Ya netizen kalau udah ngebully tuh jahat banget ya, Iya jarinya jahat banget. mulutnya tapi jarinya. Iya benar-benar. Bahkan mereka ya kalau misalnya salah ngomong gitu, itu bisa loh mereka ketika konser atau misalnya lagi show gitu, itu mereka nggak dibolehin nyanyi. Oh my Emang iya sih. Jadi mereka benar-benar harus turun, dan mereka tuh kayak dipermalukan gitu loh. Separah itu. juga. Tapi emang sih yang kayak kemarin ada skandal juga ya. Apa tuh? Itu kan yang kemarin kan sempat waktu awal tahun atau tahun kemarin ya kayaknya. Skandal apa tuh? Itu kan yang di bawah YG segala itu loh, YG Entertainment kan. Itu juga maksudnya itu emang parah sih, tapi kayak lu langsung keluar deh dari dunia entertainment, bisa kayak sampai separah itu loh. Iya bener sih. Kemarin tuh ngetop banget serius, cuma ini bukan topik kita hari Oke, ini. iya. Jadi gue nggak. Mungkin kita Iya, bahas gitu. lain waktu kali ya. Iya. Oh iya. Next time Oke. Mungkin Tintin? gue kalau singer paling gue suka Oh iya, sekarang gue belum bahas mungkin ya. Singapura. Oh iya. apa? Udah Riz, apa Dulu tuh? Riz. Gue ada masanya sih, kayak gue lagi suka dengerin. Kalau sekarang gue lagi suka dengerin yang indie music kayak gitu, yang minor label kali ya. Dari siapa sih K-pop ini? Mungkin kayak Cheese, itu gue lagi suka dengerin. Gue nggak tahu kalian tahu apa enggak ya? Enggak. Iya, karena kalian pasti Iya. yang major label kan, yang Iya Iya. benar-benar. ya gue lagi sukanya itu. Mesti dengerin, lagunya enak banget asli. Masa? Iya, Lu enak banget. kirimin Nanti linknya ya ke gue ya. link abis ini. Betul. Riz, gue baru pertama kali dengar soal namanya itu. Dan Kayaknya yang Cheese Masa itu dia iya? salah satu singer soundtrack gak sih? apa tuh? Soundtrack film gitu yang Cheese. Iya benar, dia pernah ngisi soundtrack drama apa ya, lupa gue, ada deh. Iya kayaknya gue recall gitu loh namanya. Jangan gitu deh. Kalau kita dengar lagunya tahu sebenarnya. Mungkin. Iya benar-benar. Dan konsep videonya juga bagus-bagus, modelnya juga cakep. Oke. Seru deh pokoknya, kayak ya gue sih sukanya itu karena gue mungkin ada momennya dimana ya kayak tadi gue bilang dulu, mungkin gue dengernya yang major label kayak Suju gitu kan, apa 21, wah 21 keren banget. Wah Iya gila sih, itu keren banget. keren. udah bubar, aduh sedih banget gue. Pokoknya kalau ceweknya tuh gue dulu major labelnya gue suka 21. Terus kalau kayak boy bandnya ya Big Bang kali ya, yang udah Oh bagus iya. menurut. Big Bang keren sih. Iya, Keren. ya ada GD dan kawan-kawan itu kan. Iya, gue suka Taeyang sih. Gue suka T.O.P. Iya, T.O.P juga keren sih, gila ya. Keren. Ya itu sih paling dari gue. Sama ya itu yang tadi, kalau misalkan sekarang gue lebih suka dengerin musisi-musisi indie-nya K-pop sih. Kayak udah faktor usia kali ya, udah pengennya dengerinnya yang lebih santai-santai gitu. Kalau yang major label kan banyaknya upbeat gitu kan. Iya, benar-benar sih. Kuping gue udah sakit. Tapi lu dapet yang minor label gini tuh dari mana sih, Riz? Kan soalnya gue aja nggak tahu gitu ada kayak gitu di sana gitu. Jadi dulu tuh waktu sekitar 2013 ya, itu gue masih suka dengerin SoundCloud kan. SoundCloud kan Oh. per lagu-lagu gitu kan. Terus
Iya. Nah pertama kali gue nemu tuh Akdong Musician, Akmu. Nah itu di cover sama orang, terus gue kok lagunya enak nih, terus gue cari di YouTube lah. Nah biasa mulai dari YouTube kan banyak tuh referensi video-video yang lain juga kan, musisi-musisi indie yang lain juga. Kalau udah dengerin satu ya udah taunya dari situ. Terus ternyata gue ngobrol sama beberapa temen gue, ada sih temen gue juga cowok juga suka K-pop gitu juga kan, terus dia juga tahu banyak musisi indinya. Terus ya udah jadi berkembang lah wawasan gue. Cailah. Musisi indie di di Korea gitu. Oke. Lu Tin gimana Tin? Nah sekarang Tintin nih. Iya, coba. Lanjut deh. Tadi karena Eris Kalau suka Tintin ya, kayaknya masih sama kayak gue nih, saliran. Sukanya masih apa? karena tukang bahas bareng ya. Iya. Nah, penyanyi singer yang gue suka nih sekarang tuh Blackpink. Iya. Blink. Black In your area. Nah tuh. Udah. Udah cerita nih. Nah, jadi tuh cuma gue nggak sampai kayak, kan fansnya namanya Blink ya. Gue tuh nggak sampai kayak mungkin orang-orang yang gila sampai ngikutin semua konsernya segala, itu enggak kan. Apalagi tuh mereka kemarin vakum ya, setahun ada nggak sih Re kayaknya ya. Iya, tapi mereka vakumnya nggak yang benar-benar vakum sih, cuma maksudnya vakum berempat kan. Terus baru keluarin nih album kemarin nih Riz, di bulan Juli ini ya. Iya baru banget ya. Iya. Ih, keren banget gitu. Terus Gila sih. Kenapa gue karena satu beda banget sama girl band K-pop yang lainnya. Terus dia setiap album tuh beda-beda, improvementnya mereka tuh juga drastis banget gitu, beda-beda. Terus paling bagus kan ya prestasi mereka ya, udah sampai benar ke US. Selain BTS juga maksud gue itu juga udah tampil di Coachella gitu-gitu. Iya. Oh iya bener-bener di Coachella ya. Iya. Di Coachella hebat banget. Terus sampai udah pas yang terakhir ini aja mereka tuh bikin sama si yang talk show ngetop tuh siapa? Jimmy Fallon kan? Jimmy Fallon. Oh iya. Wow. Iya. Keren banget. Gila sih. Gue nonton sih di YouTube-nya, dia kayak bukan talk show sih jatuhnya, kayak ada main game gitu doang. Cuma itu buat ini loh Riz, buat launching kan, launching ininya. Betul. Singlenya mereka. Itu kayak keren aja gitu, bisa sampai orang US itu tuh kerja bareng gitu sama mereka gitu dan mau bikin konten itu. Iya. Jimmy Fallon kan ngetop banget ya acara talk show-nya gitu. Itu sebenarnya, tapi kalau dari dulu gue suka kayak nggak sampai fans gimana, tapi gue suka dengerin kayak Big Bang oke. Terus karena dulu cece gue sih suka dengerin, jadi gue ngikutin dengerinnya. Tujuh sempat dengerin, suka juga, cuma nggak semua lagu gitu. Terus habis itu SNSD juga seru kan gitu ya. Iya. Itu seru gitu, dance-nya juga seru. Terus salah satunya lagi di kantor gua sama Eris sebelumnya kayak ada deh dulu mantan yang ikut audisi dari Indonesia yang jadi boy band yang ke Korea. Siapa Tin, gue gak tahu. Ada Chris Host, tapi kayak gitu. Cuma sekarang udah almarhum sih. Cuma itu gue juga sempat tahu dia juga setengah mati tuh di Korea kan, kayak bener-bener ngikutin cara kerja di sana kan. Terus tapi dia tuh yang kayak dibiayain juga sih, kayak sampai kayak suntik putih gitu-gitu loh Riz. Iya. Wow. Nanti kasih tau Tin namanya siapa. Ya sekarang mungkin itu dia hebat sih, tapi dia suaranya juga bagus memang gitu. Oh. Oke. Betul. Terus ngomong-ngomong soal eksistensinya K-pop sih, menurut gue pasti masih panjang kali ya, karena menurut hebat banget gitu sekarang di Asia kayaknya yang paling bercahaya, bersinar gitu. Itu tuh kayak semua yang dari Korea gitu, yang tadi kayak Renata bilang ada skincare, kosmetik, dan ya even kayak sampai ngomong ya ini Korean look gitu, sampai begitu loh. Yang dulu kan nggak ada begitu, semuanya kan iya benar-benar dari US gitu, sampai ngalahin Nippon Cahaya Asia ya. Iya bener iya benar-benar kayak lebih dikenal tuh Korea. Terus sampai yang kayak tadi BTS juga gue tahu tuh hebat. Gue belakangan suka sih denger BTS, tapi kalau ditanya, maaf nih ya semua apa namanya
gue suka yang terakhir-terakhir ini. Cuma kalau ditanya ngerti nggak semuanya, nggak, kurang mengerti karena gue tahu filosofinya si BTS tuh dalam banget gitu kan. Jadi gue bahas BTS nih karena gue nggak ngerti-ngerti amat gitu. Tapi so far ternyata gue dulunya sempat sebelah mata. Tapi akhirnya ternyata si BTS tuh hebat loh gitu, bikin lagunya tuh bagus-bagus gitu. Setelah musiknya enak-enak ya. Enak-enak. Iya. Gitu. Cuma ya itu gue suka sebenarnya Blackpink sih. Mungkin kayak gue tuh wish gue adalah kalau dia ada konser entah di Indonesia atau Singapura yang deket bisa dijangkau tuh gue pengen nonton gitu. Iya benar, bareng ya Tit. Iya benar. Gue ngikut tapi gue liburan aja deh. Gue gak tau lagu-lagunya gimana sih lo? Keren soalnya Riz, beneran. Gue cuma tahu beberapa lagu doang soal. Iya benar. Terus iya keren banget sih. Satu lagi tren kita tuh ini ya, kayak kalau Korea tuh cuma ada satu negara sih yang menurut gue nggak kena efeknya Korea. Oh iya? Sampai ada ya? Sekarang iya ada loh satu negara. Di mana tuh? India. Wah masa? Oh. Gue pernah baca artikelnya gitu, kan kayak itu juga lagi booming yang Korea tuh yang pas masih BTS yang awal-awal, terus sama Blackpink juga masih awal-awal gitu. Terus ternyata di India tuh sama sekali nggak booming tentang Korea, nggak ada masuk sama sekali ke India. Karena orang India tuh sangat cinta banget sama Bollywoodnya mereka dengan lagu, cowok-cowok. Dia memang yang kayak, mungkin kayak zaman dulu Shah Rukh Khan ya, kalau sekarang gue nggak tahu siapa yang ngetop di yang India punya. Iya. Aktor Bollywoodnya. Nah, mereka tuh si kesemsem lah isanya. Jadi mereka tuh nggak peduli sama look Korean gitu, nggak peduli sih gitu. Salah satu itu cuma gue tahu satu negara itu doang sampai sekarang. Baru tahu gue. I see. Iya, gue juga baru tahu. Kayak adore local beauty gitu berarti ya? Enggak. Banget. Iya. Banget. Berarti mereka cinta budayanya banget ya? Yes, gitu. Mungkin nggak dikasih celah juga kali ya, Re, sama Eris. Ya, sama pemerintahnya kali ya. Jadi benar-benar mereka cinta banget sama itu Bollywoodnya. Bollywood kan kalau di sana. Iya. Nah, iya Bollywood. Karena kan kayak even si Amerika yang bener-bener pasarnya juga lumayan besar ya, dan kayak satu apa sih biasanya orang melihatnya ke dia gitu. Ini aja kayak orang Amerika tuh, gue ada artikel lagi yang gue baca juga, even sampai mau belajar bahasa Korea, Korean look segala semua bahasanya dia lafalnya baik. Itu sampai operasi kayak lidahnya kalau nggak salah tuh dioperasi gitu sampai bener. Gila. Gitu. Itu gue kayak segitunya gitu orang. Oh my god, kayak gitu loh gitu. Ada yang begitu. Kalau itu fans fanatik lah ya biasanya yang kayak gitu. Emang beda ya lidahnya apa gimana sih? Gue bingung sih. Pelafalannya entah sih, Rek. Ya benar. Mungkin kalau lidah orang Korea kan ada yang kalau ngomong bahasa Indonesia aja kan kayak lidahnya kayak pendek ya kesannya ya. Atau R. Dia nggak bisa ngomong R ya, benar. Ya, nah orang Amerika mungkin bisa, jadi dia pengen ngikutin kayak orang Korea yang nggak bisa kayak gitu, Re. Oh my god, se-ekstrim itu ya. Iya. Makanya udah paling fleksibel tuh lidahnya orang Indonesia, tau gak sih? Bisa ngomong L, bisa ngomong R ya gak sih? Iya juga. Iya benar. Aduh. Nggak ketahuan ya dari mana gitu ya. Iya. Sampai kan dulu benar. pernah kerja juga sama perusahaan Korea kan. Terus bos gue ngajarin gitu satu kosakata lah atau dua kosakata, terus disuruh nyoba ngomong, terus gue coba kan, terus wah pelafalan lu bagus juga katanya. Ya orang Indonesia lu suruh ngomong bahasa Korea. Dua-duanya ada ya. Lidahnya masuk aja. Lu ngajarin orang Jepang bahasa Korea ya susah. Iya juga benar. Tapi Jepang sama Korea bukannya deket ya, Riz? Maksudnya lafalnya dan mereka kayak sama-sama orang Korea banyak yang bisa bahasa Jepang, orang Jepang banyak yang bisa bahasa Korea. Nah, cuma kan kalau secara huruf kan mereka lebih banyak L. Kalau Korea kan, kalau Jepang lebih banyak R gitu. Cuma emang kalau perhatiin banyak sih musisi Korea yang udah nyanyi pakai bahasa Jepang atau musisi Jepang yang nyanyi pakai bahasa Korea. Iya benar banget, Riz. Kayak mungkin udah kayak Indonesia sama Malaysia kali ya, pakai bahasa Melayu. Karena Jepang tuh salah satu pasarnya Korea, makanya mereka tuh selalu bikin versi yang Jepangnya juga. Iya. Kayak kadang ya pasarnya justru untuk Jepang doang gitu, nggak di luar, Iya. nggak di. Iya benar. Bener sih, dulu gue waktu zaman itu Boa juga gue tahu kan karena dia nyanyi bahasa Jepang juga kan. Gue pikir oke. Korea. Gue jadi denger lagu-lagu Korea juga.
Tapi mereka juga memang pas training itu memang mereka juga harus belajar bahasa Oh Jepang. gitu. Iya, Gila susah juga ya ternyata. iya, gila sih. Tough banget sih. Oke, menarik. Tapi serem banget sih itu Tin yang sampai lidahnya di. Gue nggak nyangka sih ada orang yang kayak sampai kayak gitu ya gitu. Iya, gila, gue juga baru tahu. Cuma gue kayak, oh ternyata sampai orang tergila-gila dengan Korea, K-pop, entah K-drama atau apapun tuh segila itu loh. Ternyata enggak. Dan itu bukan orang Asia, tapi orang di dunia Amerika gitu. Maksudnya belahan dunia udah di Amerika. Oh itu dari Amerika ceritanya. Di Amerika. Nah, kalau lo? Kalau gue sekarang sama kayak Tintin, lagi sukanya sama Blackpink. Nah, gue juga sama. Jadi, iya bener. Jadi gue sama Tintin tuh kayak suka kirim-kiriman link kayak Tin gila nih keren banget nih Tin gitu, kayak ih Tin merinding banget dengernya kayak gitu segala macam loh. Ih sampai merinding beneran nggak bohong, gue sama Renata tuh. Iya bener. Bahkan kayak ditonton berkali-kali tuh kayak merinding terus tuh. Betul. Wow, Gak oke. hilang gitu. Gue agak amazed. Iya. Gitu. Iya. Nah tapi gue juga sama kayak Tintin. Jadi gue nggak ngikutin dari debut tuh. Gue tuh dengernya tuh pas booming lagu Dududu. Mungkin lu tahu sih, Tin. Iya, nah itu dari situ gue akhirnya kayak ngikutin mereka ke music video sebelum-sebelumnya. Terus kayak gue ngeliatin kayak video mereka di YouTube yang kayak lagi interview atau apa segala macam. Akhirnya gue ya dari situ gue jadi kayak ya jatuh cinta, jadi ngikutin gitu. Kalau misalnya mereka ada serial, maksudnya kayak serial kayak kayak vlog-vlog gitu, Iya. gue ngikutin Series yang gitu. Iya. Terus menurut gue sih mereka berempat tuh kayak karismanya tuh beda-beda, dan menurut gue kayak karismanya beda-beda tapi juga memang skillful gitu, kayak memang mereka talented gitu, nggak cuma yang kayak cantik doang atau gimana gitu. Tapi mereka menurut gue sih mereka memang talented, dan kalau misalnya lu dengerin warna suara mereka tuh memang unik gitu menurut gue ya. sebeda-beda itu sih, nggak ada yang sama. Iya. Jadi benar-benar punya karakter masing-masing ya. Punya karakter masing-masing, dan menurut gue mereka cukup Iya. strong sendiri-sendiri gitu loh. Lu suka siapa? Gitu. Kalau gue paling suka Rose. Sama Serius? Rose sama Lisa sih gue suka. Oh, kalau gue ganti-ganti. Pokoknya Rose itu paling pertama. Yes. Yang kedua tuh antara Lisa sama Jisoo. Gue kadang suka Lisa, kadang suka Jisoo gitu loh. Soalnya kan paling ngetop kalau di Blackpink sebenarnya kan kayak Lisa ngetop banget. Sekarang lagi Iya, sama Jennie. Sama Jennie. tapi gue jujur Iya. suka Jennie. Itu ponakan gue suka dua itu, soalnya Lisa sama Jennie. Jadi yang gue jadi akrab sama ponakan gue karena bertukar K-pop ya? EXO lah, apalah, aduh. Tapi karena K-pop tuh bisa masuk ke semuanya gak sih? Kayak Iya, bener. Gue ke semua kalangan gak sih? betul-betul, soalnya gini, gue ada satu mungkin tahu Upi yang penulis, Upi yang penulis. Tahu. Dia tuh suka banget dan dia arminya BTS. Oh. Segitunya army banget loh, dia punya merchandise semuanya. Akhirnya dia ngikutin gimana filosofinya si BTS tuh, lagunya segala. Gue lupa dia sukanya sama siapa, tapi dia seorang army. Gue kayak nggak nyangka sih, dia kan udah jauh lebih dewasa dari kita ya gitu. Tapi dia suka banget sama BTS. Gila ya. Ya banyak sih memang orang-orang yang tidak terduga ternyata mereka Hebat. fanbase di salah satu K-pop, maksudnya girl band atau boy Emang nggak band kelihatan gitu ya. aja. Iya, Gue benar. tuh dia baru tahu kan gue dengerin K-pop. Iya, gue juga baru tahu. Padahal kita udah temenan lama banget ya. Tapi nggak pernah tahu Eris suka. Gue bukan Iya. Nah, seperti yang Tintin udah bilang, kayak mereka tuh udah cukup fenomenal. Contohnya mereka udah jadi guest star-nya Coachella, terus udah diundang di beberapa kayak station TV-nya US waktu mereka tour gitu, dan mereka sampai udah ada Europe tour, ada American tour. Iya, dan menurut gue, bukan menurut gue sih, maksudnya mereka tuh udah dikenal sebagai global artist gitu, jadi bukan cuma K-pop idol gitu. Bener banget. Iya, gila kan. Terus tapi sebenarnya gue juga seneng K-pop itu udah dari SMA sih, tapi dulu tuh gue cuma seneng karena visualnya aja. Nah, kalau dulu gue tuh jatuh cintanya sama SNSD pertama kali. Iya, karena mereka 99-nya cantik semua. Nobody. Terus kayak video. Bukan, itu Wonder Girls sih. Gue ketuker ya. Oh my ampun.
Yang di otak gue tuh masa SNSD itu ya, padahal gue tahu SNSD gitu. Enggak. Iya itu GGG itu. Oh, video klip Nah, juga pas SMA itu iya. Nah, pas SMA itu gue baru suka kayak visualnya aja, jadi senang ngeliatin foto-fotonya gitu doang gitu. Tapi gue sebenarnya nggak into boy band sih, karena gue nggak gitu seneng ngeliat boy band sebenarnya. Oke. Iya, terus waktu masuk kuliah akhirnya gue benar-benar ngikutin K-pop. Nah, di situ kan SNSD-nya makin ngehits kan. Iya, yang ngetop banget. Iya, terus gue mulai dengerin Suju juga, 2PM, Big Bang gitu. Tapi Iya, gue cuma dengerin. Gue lupa, 2PM bagus. Iya, 2PM itu juga keren sih, si Taekyon ya. Iya. Iya, gila ganteng banget sih. Nikun. Nah, tapi Nikun juga. oh iya, Nikun juga ganteng. Nikun ganteng. Thailand kan dia? Iya, dia Thailand. Jadi temen gue saking sukanya sama Nikun ngefans banget sampai anjingnya dinamain Nikun dong. Ya ampun, kasihan. Nikun disamain sama anjing. Tapi anjingnya emang bagus kan, kayak golden retriever gitu. Tapi Oh, gue kayak wow gitu. aneh ya sebenarnya. Saking ngefans sama Nikun. Nah, pokoknya SNSD deh yang bikin gue jatuh cinta sama K-pop itu. Karena menurut gue juga si SNSD itu juga nggak 99-nya berkarisma sih menurut gue. Kayak karena mungkin karena terlalu banyak ya, jadi kayak tumpang tindih gitu loh. Iya, jadi kayak cuma beberapa doang yang menonjol menurut gue. Yuna. Iya, itu Yuna gitu. Nah, terus akhirnya gue mulai kayak ngikutin konsernya mereka gitulah. Akhirnya gue nonton konser mereka SM Town waktu itu. Oh, oke, yang pas barengan itu ya. Wah, itu keren. Iya, nah itu bareng-bareng. Wah, aduh gila deh, gue nonton itu kayak pengen nangis tau gak sih? Kayak Gue gila sih. Gak nonton, Rey. Karena itu bener-bener ya, maksudnya gue di situ realize bahwa performance mereka tuh luar biasa gitu. Dan juga gak cuma performance mereka kayak nari nyanyinya, tapi kayak mereka tuh didukung dengan panggungnya, terus kayak lampu-lampunya segala macem. Dan itu menurut gue gila sih. Dan iya, mereka tuh benar-benar luar biasa. Oke, ngomongin soal yang kayak panggung gitu-gitu ya. Gue tuh dulu sama ada satu sahabat gue juga dari SD. Ya paling dekat dari SMP lah gue sama dia. Nah, kita tuh selalu zaman dulu ada, kalau lu pada tahu kan ada FC kan ya. Oh iya. Iya. Walaupun beda, bukan Korea gue tahu, tapi Taiwan. gue tuh sama temen gue, sahabat gue ini bilang gitu kayak, wah kalau ada konser, terus kita kayak mimpi-mimpi aneh lah ya, anak-anak masih SMP gitu kan. Terus tuh kayak mikir konser tuh harusnya bisa kayak jalan-jalan yang interaktif gitu loh, nggak yang di panggung doang, tapi dia ada kayak satu kereta atau apa yang maju ke depan yang ngikutin kan. Itu kan kayak si SM kan akhirnya kayak iya. Kan? Itu kayak wow, ternyata yang pikiran kita mikir itu ternyata beneran kejadian loh sama artis. Iya, benar-benar gitu. Gua SNSD pas dia world tour itu dia selalu ada kereta itu, jadi mereka interact sama penonton yang di belakang-belakang gitu, yang di tribun. Malahan kayak lebih deket yang belakang daripada yang depan yang VIP ya, karena kan mereka iya benar sih, gerak terus gitu kan. Pakai kereta itu bisa kayak nyamperin ke depan, ke belakang, muter gitu. Iya, gila sih. Hebat sih tapi Korea tuh, mereka tuh hebat. Sama ini loh yang kayak punya ARMY sama Blink juga, yang apa sih yang lampu-lampu itu loh. Oh iya. Merchandise itu bagus loh. Temen gue yang suka banget BTS ARMY-nya gitu, itu koleksi semuanya. Kayak dan mereka kan hunting parah banget kan, maksudnya kayak berebutan gitu. Karena terus pas gue dengerin kalau lagi konser katanya kan warnanya kan ganti-ganti bagus gitu kan, gue kayak wah seru ya gitu. Oh gitu. Iya, jadi canggihnya konser Korea itu lampunya kan kita bawa nih semua nih, apa ya gue lupa. Iya. Sorry ya teman-teman ARMY atau Blink. Nah itu tuh lampunya nanti ada controllernya, terus nanti warnanya misalnya lagi merah warnanya, terus biru diatur-atur sendiri. Makanya kalau lagi pas recordingnya tuh bagus banget karena itu lampunya udah diatur. Keren ya. Oke ya. Jadi iya benar. Ya sih luar biasa sih menurut gue. Iya sih, gila sih, gue acungi jempol sih, karena kalau artis Korea bikin konser tuh bener-bener gila-gilaan, dan bener-bener gak cuma penyanyinya doang yang kayak diurus gitu loh, tapi kayak panggungnya, sound systemnya, efek-efeknya gitu.
Iya, dan bener-bener itu tuh satu apa ya, kayak experience yang lu tuh bakal inget seterusnya gitu loh. Dan bener-bener lu nggak bisa temuin di kayak artis kayak misalnya kayak yang seperti Tintin bilang kayak artis US juga kan besar-besar gitu. Tapi menurut gue kayak experience-nya beda kayak kalau lu nonton konser K-pop gitu. Iya bener. Nah menurut gue sih eksistensi industri K-pop menurut gue ke depannya tuh pasti bakal sustain sih. Dan akan terus mempengaruhi dunia karena kayak artis Korea tuh kayak nggak karbitan menurut gue karena mereka tuh kayak di training dari sedari dini gitu. Bahkan semakin lu masuk ke dunia itu semakin muda itu akan mempermudah lu untuk debut gitu karena seperti yang kita tahu bahwa mereka tuh cukup kompetitif ya, maksudnya kayak semakin lu muda debutnya itu lu akan semakin lama lah di industri itu. Tapi kalau lu udah terlalu tua lu akan kalah sama orang-orang baru gitu. Iya, emang TV sih ini banget ya, ketat banget ya di sana ya. Banget. Iya benar. Dan mereka tuh bener-bener ya waktu di debutnya itu mereka tuh di training gila-gilaan banget dan dikasih pelajaran-pelajarannya tuh nggak cuma yang relevan sama kayak dunia yang bakal mereka terjunin. Contohnya kayak misalnya kayak Blackpink gitu kan mereka pasti akan terjunnya di dunia musik gitu. Tapi mereka nggak akan cuma belajar tentang musik, tapi juga belajar soal koreografi, acting, terus mereka belajar bahasa, gitu, modeling, gitu segala macam. Jadi ketika mereka itu akhirnya debut, tuh mereka bisa punya individual schedule gitu, gitu. Dan menurut gue itu agensinya luar biasa sih. Maksudnya nggak cuma agensi besar ya, tapi agensi kecil juga kayak mereka tahulah cara gimana memarketin si artis-artisnya gitu. Jadi ketika mereka tuh debut tuh mereka udah one whole package yang siap dijual gitu. Dijualnya tanda kutip ya. Gitu. Jadi menurut gue bakal sustain sih karena ya seperti yang si Aris bilang tadi bahwa mereka tuh mentalnya ditempa meskipun nggak sedikit yang gagal juga, tapi menurut gue yang mentalnya itu udah ready ya bakal akan sustain karena merasa kayak gue udah di training sekian lama, masa sih gue harus berhenti di sini gitu. Iya benar. Gitu. Iya sih, benar banget. Iya. Dan mereka di training nggak cuma 1 tahun 2 tahun, yang gue tahu kayak bisa sampai 5 tahun, 8 tahun. Iya, ya. Setahun, 2 tahun aja katanya cepet loh itu kayak yang. Iya itu terlalu cepet loh, itu instan banget. Mungkin kayak yang sekarang tuh 2 tahun. Mungkin Renata juga tahu yang lagi hit. Oh iya, tapi mungkin jangan diceritain dulu yang itu. Gue pengen kasih tahu salah satu fakta. Jadi gue baca salah satu sumber. Jadi rata-rata biaya training satu orang idol, calon idol ya maksud gue, di agensi SM, itu kan salah satu agensi gede ya. Iya. 24M guys. Wow, gila 20. Gila sih. Pusing gue denger. Iya, makanya nggak heran kalau misalnya mereka ketika debut tuh bener-bener kayak kerjanya luar biasa ya karena mereka harus balikin modal itu mungkin ya. I see. All out parah sih mereka. Iya, gila kan. Makanya nggak asal gitu loh, nggak kayak apa ya bikin berita apa gitu-gitu. Mereka bahkan menjauhi gosip gitu. Oh iya, gosip tuh aduh rentan banget sih. Iya, dan karena begitu terkena gosip, wah itu udah hancur deh menurut gue. Kayak ya banyak lah kan ada yang akhirnya ya kayak salah satu personilnya Big Bang ya kalau nggak salah ada juga tuh waktu itu kemarin kena kasus. Oh, nah ya itu juga kan lumayan ngehit mereka banget. Gempar ya. Iya, dan kasihannya sebenarnya kalau misalnya kayak member girl band atau boy band ketika satu kena tuh kayak semuanya kena. Iya, dan berujungnya tuh ya kayak remaining membernya tuh bakal benci sama satu orang yang itu sih yang bikin apa tuh isu gitu ya nggak sih? Iya, dan itu salah satu kejadian yang di terparah ya. Agensi SM, kayaknya kalian tahu sih. Iyalah. Yang akhirnya bunuh diri. Oh, iya pun ya itu. Iya. Iya, nah itu gara-garanya. Tapi yang YG terakhir juga parah banget, Re. Iya sih. Itu kan skandal, soalnya kan skandal terbesar lah untuk di dunia K-pop gitu. K-pop ya, iya. Gila sih. Sampai gue sempat mikir dong, aduh YG lagi kayak gitu kan si Blackpink kan under YG kan. Iya. Aduh kalau kayak gitu ntar gimana ya si
kalau bubar aduh gimana gitu. Gue sempet Iya sedih banget ya. sedih gitu, gue belum. Iya bener. Tapi guys, kalian tahu ini gak sih Secret Number? Tahu. Itu yang baru-baru ini diomongin itu. Iya, yang lagi rame juga Iya, tuh. Jadi mereka tuh baru debut, dan kalau kalian gak tahu, salah satu membernya itu adalah orang Indonesia dan namanya tuh Dita Karang. Iya, Dita Karang, tahu. Iya, nah dia tuh salah satu orang Indonesia yang akhirnya berhasil menembus ke pasar Korea, dan bukan salah satu sih, satu-satunya ya Tin ya, Satu-satunya. orang Indonesia yang jadi girl band Korea. Luar biasa sih, kita super bangga sih ya, maksudnya untuk orang Indonesia masuk ke dunia industri Korea gitu. Itu juga talented gitu sih menurut gue ya. Iya, dari kecil dia memang suka dance kan. Betul. Sampai dia Gitu. ke sekolah di Amerika, terus akhirnya masuk ke dia benar-benar ke Korea gitu langsung. Iya, Itu kayak niat banget dan gila sih. impian dia ya Kayak emang udah soalnya pengen gitu. jadi idol kali Iya, ya, iya. soalnya. Iya, dia memang seneng katanya K-pop. Gue pertama kali tuh nonton tahu Dita Karang tuh gara-gara waktu kemarin WFH IG live-nya Dian Sastro sama Dita Karang. Ih, sama gue juga. Gue nontonin itu kan kayak wow, ternyata segitunya juga ya, dan kayak mereka setengah mati loh. Mereka aja yang baru debut aja itu tuh kayak tidurnya 2 jam ya kayaknya ya. Sampai Emang Iya. rata-rata kayak gitu ya kayaknya. Lu bayangin lah kalau sekelas Blackpink kayak gimana Ya nggak coba tidur dia. ya, Re. gila. Iya, gue rasa Gue juga rasa deh. make up buat nutupin itu mata pandanya semua. Soalnya mereka makeup itu tahan dari pagi subuh gitu Riz sampai malam loh, sampai selesai. Gila. Gimana keluarganya Riz cerita kan, kakaknya, mamahnya gitu kan, itu nggak sempet sama sekali ngobrol sama dia, saking dia sibuk banget, penuh banget jadwalnya. Lihat ya. Iya, gila sih. Sampai kalau kalian tahu ya, itu Instagramnya itu inaktif loh, gara-gara mungkin harus lebih Kerja. fokus ke kegiatannya sekarang gitu. Iya. Ya sih sekarang udah nggak ngepost apa-apa gitu kan. Instagram Iya. personalnya atau Personal Iya, personilnya semuanya 5-5-nya. gitu. Gila sih. Tapi kan sebenarnya Secret Number itu lahir dari agensi yang bukan agensi besar ya. Tapi menurut gue sih kayak lagunya, terus music videonya sih menurut gue bagus sih. Maksudnya lumayan catchy oke gitu lah, lagunya. maksudnya untuk yang Iya, jadi bukan yang asal-asal gitu juga. Oke, iya sih. Tapi mereka juga gue salutnya gini sih, walaupun mereka agensinya agensi kecil tuh kan fine ya, bukan kayak SM, YG. Iya. Nah tapi sekarang outfitnya mereka tuh udah lumayan bagus gitu, nggak kayak kalau kan banyak ya kalau yang lain-lain tuh nggak terlalu bagus kan baju-baju gitu. Nah kalau sekarang tuh lebih fashionable menurut gue. Terus kayak bermodal lah, kayak si agensinya tuh mau modalin gitu sih. Iya. Semoga Gila. karena kan kalau nggak salah Secret Number ini kalau gue baca-baca suka komen-komen di video-videonya mereka gitu kan, berbagai TV di Korea gitu. Nah itu tuh banyak kan fansnya tuh dari Indonesia atau ya pokoknya di luar Korea deh gitu, terutama Indonesia karena ada Dita Karang. Nah semua tuh pada kayak wishnya adalah semoga tuh ini disukain sama orang Koreanya sendiri. Iya. Karena kalau nggak mereka bakal susah sih gitu loh debut selanjutnya. Iya pasti sih. Ya kita doain aja. Iya. Mereka sustain ya gitu. Sama semoga menang ini sih Re, ada gue lupa namanya apa, Inkigayo atau apa ya, gue lupa deh. Ada satu Award gitu. Award gitu buat pendatang baru. Oh. Gue lupa entah setiap 1 tahun atau setiap berapa bulan, gue lupa deh. Pokoknya ada itu, kalau menang itu tuh bakal ngetop banget nextnya biasanya. Oh iya. Biasanya penilaiannya dari vote, ada vote-nya gitu deh dari rakyat Korea semuanya. Oke guys, mungkin karena kendala durasi, kita akan wrap up episode kelima kita hari ini. Tapi dari kita bertiga sama-sama setuju bahwa industri K-pop akan tetap bertahan karena memang penyanyi-penyanyinya itu memang berkualitas dan bukan artis karbitan. Jadi mereka memang sudah ditempa sedemikian rupa sehingga mereka tetap bisa bertahan. Harapannya di kemudian hari karena mereka udah cukup skillful, tapi bukan cuma skillful di musik aja, tapi juga mereka
dilatih untuk acting, modeling, terus juga mereka belajar bahasa. Jadi harusnya ketika mereka terjun di dunia musik, mereka akan jadi satu whole package yang bagus untuk dijual gitu. Jadi kita akhiri sampai di sini episode kelima kita. Kita mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kita juga mau say thank you untuk semua yang udah dengerin podcast dari Potray ini, dan mungkin yang udah dengerin dari episode 1 ya sampai episode kita yang kelima hari ini. Please feel free to let us know if you have any feedbacks atau topik ideas yang kita harus bring up di next episode kita. Kalian cukup sending direct message ke Instagram account @potray.podcast. Oke, kita nggak bosan-bosannya untuk ingetin kalian untuk tetap pakai masker, jaga jarak, dan kalau bisa tetap di rumah aja. Stay safe, stay healthy. See you. Bye-bye. Bye. Bye.